Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Nafisa Isnawati, dosen program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Video ini secara khusus kami persiapkan guna memenuhi salah satu persyaratan penting dalam proses pengajuan sertifikasi dosen, yaitu dalam pernyataan diri dosen. Ini merupakan wujud kerja kami dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang secara spesifik akan menyoroti kontribusi dan dedikasi kami di bidang pengajaran sebagai bagian integral dari pengembangan akademik dan profesionalisme dosen. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran yaitu mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semi solid dan liquida. Untuk mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, dalam bentuk Small Discussion, Discovery Learning, dan Project Based Learning. Penyampaian materi disampaikan secara tatap muka langsung, dan sebagai upaya untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan dan membuka ruang diskusi agar mahasiswa mampu berpikir secara kritis dan menyampaikan pendapat secara langsung. Target capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup formulasi teknologi sediaan semi solid dan liquid. Mahasiswa dapat mengenal dan memahami klasifikasi bentuk, formulasi, dan evaluasi sediaan farmasi semi-solid yang meliputi salep, krim, gel, dan suppositoria. Sediaan liquida yang meliputi emulsi, suspensi, serta aspek-aspek penting dalam formulasinya. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar formulasi, evaluasi, dan pengemasan sediaan farmasi dalam bentuk sediaan semi-solid dan liquid. Untuk sediaan semi-solid, yaitu tentang materi salep, gel, pasta, krim. Kajian mata kuliah ini meliputi teori sediaan semi-solid dan liquida yang meliputi karakteristik fisiko-kimia bahan, pemilihan basis dan formula, teknik pembuatan dan penanganan sediaan sesuai dengan standar farmakope dan pedoman CPOB. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku teks teknologi sediaan farmasi, Farmakope Indonesia, dan referensi tambahan lain seperti buku karya saya sendiri tentang teknologi sediaan farmasi, kemudian jurnal-jurnal yang memuat artikel yang membahas tentang formulasi dan evaluasi teknologi sediaan semi-solid dan liquida. Asesmen dari mata kuliah ini terdiri dari 4 poin penilaian, yaitu 30% tugas, 25% UTS, dan 25% UAS, serta 20% nilai sikap. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah formulasi teknologi sediaan solida dan liquida dengan materi formulasi dan evaluasi sediaan gel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dari proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada KMK kami persilakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih KMK sudah memimpin doa untuk kelancaran pembelajaran kita ya. Baik, sebelum dimulai, sebaiknya presensi dulu di Edufacta ya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk presensi dulu di Edufacta. Kemudian, untuk materi TM kelima ini sudah saya upload di Edufacta, bisa dicek kembali untuk materi sediaan gel ini. Oke, baik, untuk TM kelima ini tentang mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan solida. Kita kali ini membahas tentang sediaan gel. Sediaan gel itu merupakan sediaan semi solid
yang mungkin pada semester 2 kemarin pada mata kuliah farmasetika dasar sedikit sudah membahas tentang sediaan semisolida. Mungkin ada yang masih ingat sediaan semisolida itu apa? Siapa dulu? Apa Mbak? Jadi sediaan semisolid itu adalah sediaan yang memiliki konsistensi antara zat padat dan cair dan biasanya digunakan untuk pemakaian luar atau pemakaian topikal. Oke, jadi benar ya, jawabannya adalah seperti itu. Jadi sediaan semisolida itu merupakan sediaan setengah padat yang kebanyakan digunakan untuk daerah luar atau topikal. Mungkin ada yang tahu contohnya untuk sediaan semisolid itu apa saja? Oke, apa Mbak? Contoh dari sediaan semisolid seperti pasta, krim, salep, dan gel. Oke, contohnya ada krim, ada pasta, ada gel, kemudian ada salep. Itu contohnya dari bentuk sediaan semisolid atau setengah padat. Kita masuk ke teori ya. Sekarang kita membahas tentang sediaan gel. Terlihat semua PPT-nya ke belakang? Oke, baik. Untuk formulasi sediaan gel ini, kalau dari segi pengertian, gel itu merupakan sediaan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel anorganik yang kecil, dan bahan tambahan di sini dibutuhkan ya dalam memformulasi sediaan gel. Di antaranya adalah yang pertama, bisa dia sebagai humektan. Jadi untuk mengatur kelembapan dari gel bisa ditambahkan humektan. Humektan yang bisa digunakan seperti gliserol, kemudian polyethylene glycol, propylene glycol, kemudian gliserin, itu berfungsi sebagai humektan. Jadi dia mengatur kelembapan yang ada di dalam sediaan. Kemudian bahan tambahan yang lain bisa berguna sebagai pewangi. Jadi untuk menambahkan aroma agar sediaan gel yang kita buat itu aromanya enak ya, bisa disukai oleh konsumen. Kemudian bahan tambahan yang ketiga tadi, karena basis gel itu merupakan nutrisi untuk mikroorganisme, maka kita bisa memberikan pengawet ya. Pengawet itu bisa menggunakan satu macam pengawet atau dua. Jadi kalau kita contohnya mau memberikan metil paraben, kita bisa kombinasi dengan propil paraben seperti itu. Dengan kadar yang ditentukan tentunya ya. Kemudian untuk slide berikutnya adalah membahas tentang evaluasi dari sediaan gel. Jadi kenapa harus dievaluasi? Karena nanti sediaan gel kita itu diharapkan memenuhi standar ya. Jadi kita harus mengevaluasinya. Contoh evaluasi dalam sediaan gel ini yang pertama organoleptis. Jadi organoleptis itu untuk mengetahui aroma dari sediaan kita, kemudian bentuknya, kemudian warnanya. Kita mengamati itu. Jadi warnanya cantik enggak, baunya enak enggak. Kalau baunya apek kemudian dipakai di sediaan gel kosmetik wajah kan tentunya konsumen enggak suka ya. Nah, seperti itu tujuannya. Kemudian yang kedua uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini ditujukan untuk mengetahui sediaan tersebut itu homogen apa tidak. Jadi untuk mengetahui homogen tidaknya itu ada indikatornya. Indikatornya adalah kalau tidak homogen berarti sediaannya itu ada partikel yang masih kasar. Contohnya seperti itu. Itu tidak homogen. Kalau homogen berarti sudah tidak ada partikel yang kasar. Ada kaitannya nggak homogenitas dengan sediaan ketika diaplikasikan ke kulit? Ada nggak kira-kira? Kalau kasar apa yang terjadi ketika dioles di wajah? Gelnya kasar. Bisa melukai nggak? Nah, contohnya seperti itu. Kenapa harus diuji homogenitas? Kemudian ada uji pH. Uji pH di sini sangat penting sekali ya. Jadi untuk menyesuaikan pH sediaan dengan pH kulit. Jadi jangan sampai pH-nya terlalu asam atau terlalu basah. Nanti bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan alergi, terutama untuk kulit yang sensitif. Kemudian yang keempat, uji daya sebar. Jadi uji daya sebar di sini ditujukan untuk mengetahui daya sebar dari sediaan itu seperti apa. Mudah menyebar apa enggak? Nah, itu sebenarnya salah. Uji daya sebar ini dilakukan
Tujuannya untuk mengetahui daya sebar dari sediaan gel itu ketika diaplikasikan pada kulit kita ya. Jadi mengetahui daya sebarnya itu seberapa. Jadi ada standarnya berapa daya sebar yang harus diperbolehkan. Kalau seandainya ternyata daya sebarnya rendah, jadi dia tidak bisa menyebar pada saat digunakan. Nah, itu perlu dievaluasi kembali atau perlu dipreformulasi kembali sehingga nanti daya sebarnya sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Kemudian yang kelima, uji daya lekat. Uji daya lekat ini digunakan untuk mengetahui seberapa lama sediaan tersebut melekat pada saat digunakan. Itu ya. Jadi di lab itu sudah ada alatnya. Jadi untuk mengetahui daya lekat, berapa waktu yang dibutuhkan seperti itu. Jadi menggunakan beban. Jadi gelnya itu ditaruh di kaca preparat, kemudian nanti diolesi dengan sediaan gel, kemudian dikasih beban, kemudian nanti kita hitung waktunya daya lekatnya itu berapa detik. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasi berikutnya adalah uji viskositas. Jadi uji viskositas ini untuk mengetahui kekentalan dari sediaan gel tersebut. Jadi hubungannya dengan daya sebar dan daya lekat tadi. Kemudian kalau viskositas tinggi itu terlalu kental. Nah, itu berhubungan dengan daya lekat dan daya sebar nanti. Karena juga akan mempengaruhi pada saat mengaplikasikan penggunaan sediaan gel tersebut. Sekian ya pada pagi hari ini. Untuk materi tentang sediaan semi-solid yang membahas tentang sediaan gel, mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sediaan pasta yang tidak lebih, kurang lebihnya sama ya dengan sediaan gel, akan tetapi ada beberapa komponen nanti yang mungkin berbeda. Untuk evaluasi itu sama persis, bedanya hanya di komponen saja. Mungkin ada yang bisa meresum apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, Mbak Rizky, monggo bisa? Untuk sediaan gel tersebut, untuk mengetahui bahwasannya sediaan gel telah memenuhi standar, harus dilakukan evaluasi karakteristik sediaan yang meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji viskositas. Oke, benar ya. Jadi untuk mengetahui sediaan gel tersebut sudah sesuai standar apa enggak, kita perlu mengevaluasinya. Jadi setelah membuat formula, kita evaluasi sediaannya itu sudah sesuai standar apa enggak. Gitu. Jadi dievaluasi karakteristik dari sediaan tersebut meliputi organoleptis, homogenitas, kemudian daya lekat, daya sebar, viskositas, dan homogenitas. Itu evaluasi dari sediaan gel. Mungkin saya cukupkan sekian ya untuk pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.